Siapakah Abu Nawas? Tokoh yang dianggap badut namun juga dianggap ulama besar sufi. Tokoh super lucu yang tiada bandingannya ini aslinya orang Persia yang dilahirkan pada tahun 750 Masehi di Ahwas dan meninggal pada tahun 819 Masehi di Baghdad. Setelah dewasa, ia mengembara ke Basra dan Kufah. Di sana ia belajar bahasa Arab dan bergaul rapat sekali dengan orang-orang Baduy padang pasir. Karena pergaulannya itu, ia mahir bahasa Arab dan adat istiadat dan kegemaran orang-orang Arab. Ia juga pandai bersyair, berpantun dan menyanyi. Ia sempat pulang ke negerinya, namun pergi lagi ke Baghdad bersama ayahnya. Keduanya menghambakan diri kepada Sultan Harun ar-Rasyid, Raja Baghdad. Mari kita mulai kisah pengeliti hati ini. Bapaknya Abu Nawas adalah penghulu kerajaan Baghdad bernama Maulana. Pada suatu hari, bapaknya Abu Nawas yang sudah tua itu sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia diperintah sultan ataupun raja untuk mengubur jenazah bapaknya itu sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan Kadi Maulana, baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkafani, menyalati dan mendoakannya. Maka Sultan bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi kadi atau penghulu menggantikan kedudukan bapaknya. Namun, demi mendengar rencana sang Sultan, tiba-tiba saja Abu Nawas yang cerdas itu nampak berubah menjadi gila. Usai ucara pemakaman, Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan diperlakukannya seperti kuda. Ia menunggang kuda dari batang pisang itu sambil berlari-lari dari kuburan bapaknya menuju rumahnya. Orang yang melihat menjadi terheran-heran dibuatnya. Pada hari yang lain, ia mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam bapaknya. Dan di atas makam bapaknya itu, ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita. Kini semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal mati oleh bapaknya. Pada suatu hari, ada beberapa orang utusan dari Sultan Harun ar-Rasyid datang menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana," kata wazir utusan Sultan. "Buat apa Sultan memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas dengan tegas. "Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu." "Hai wazir, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil ini kudaku ini dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Si wazir hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau mau apa tidak menghadap Sultan? Katakan kepada rajamu, aku sudah tahu maka aku tidak mau." "Apa maksudnya Abu Nawas?" "Sudah, pergi saja sana. Bilang saja begitu kepada rajamu." Si wazir segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas. Mereka melaporkan kejadian itu kepada Sultan Harun ar-Rasyid. Dengan geram Sultan berkata, "Kalian bodoh semuanya. Hanya menghadap Abu Nawas kemari saja tidak becus. Ayo pergi sana ke rumah Abu Nawas, bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa." Si wazir segera mengajak beberapa prajurit istana dan dengan paksa Abu Nawas dihadirkan di hadapan raja. Namun, lagi-lagi di depan raja Abu Nawas berlagak pilon, bahkan tingkahnya ugal-ugalan, tak selayaknya berada di hadapan seorang raja. Abu Nawas bersikap sopan. "Ya Baginda, tahukah Anda?" "Apa wahai Abu Nawas?" "Baginda, terasi itu asalnya dari udang." "Kurang ajar kau wahai Abu Nawas telah menghinaku." "Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi?" Baginda merasa dilecehkan. Ia naik pitam dan segera memberi perintah kepada pengawalnya, "Hajar dia, pukuli dia sebanyak 25 kali." Wah, wah, wah. Abu Nawas yang kurus garing itu akhirnya lemah tak berdaya dipukuli tentara yang bertubuh kekar. Usai dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar dari istana. Ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh penjaga. "Hai Abu Nawas, tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa pada janjimu itu? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda, maka engkau berkata, 'Aku bagi dua.' Engkau satu bagian, aku satu bagian. Nah, sekarang mana bagianku itu?" "Hai penjaga pintu gerbang, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Baginda yang diberikan kepadaku tadi?" "Iya,
Tentu aku sudah merupakan penjanjian kita tersebut. Baik, aku berikan semuanya, bukan hanya satu bagian. Wah, ternyata kau baik hati, wahai Abu Nawas. Memang harusnya begitu, kau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda. Tanpa banyak cakap lagi, Abu Nawas mengambil satu batang kayu yang agak besar, lalu orang itu dipukuli sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu menjerit-jerit kesakitan dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penunggu gerbang kota itu klanger, Abu Nawas meninggalkannya begitu saja. Ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu, si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun ar-Rasyid. Ya tuanku, ampun beribu ampun, hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukul hamba sebanyak 25 kali tanpa satu kesalahan pun. Hamba mohon keadilan dari tuanku Baginda. Baginda segera memerintahkan pengawal untuk mengambil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda, ia ditanya, "Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli punggung pintu gerbang tersebut?" "Iya," Abu Nawas berjawab. "Iya, wahai Sultan. Apakah maksudmu? Coba kau jelaskan, sebabnya kau memukuli orang itu." "Tuanku," kata Abu Nawas, "hamba dan penunggu pintu gerbang itu telah mengadakan perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda, maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Satu bagian untuknya, satu bagian untuk saya. Nah, pagi tadi hamba menerima hadiah 25 kali pukulan, maka saya berikan pula 20 pukulan tersebut kepada penunggu gerbang itu. Hai penunggu pintu gerbang, benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas?" "Benar, wahai Tuhan, wahai tuanku. Tapi hamba tiada mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan." Dengan spontan seluruh isi istana tertawa terbahak-bahak. "Dasar tukang peras, sekarang kena batunya kau," sahut Baginda. "Abu Nawas tiada bersalah. Bahkan sekarang aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota Baghdad adalah orang yang suka narget, suka memeras orang. Kalau kau tidak merubah kelakuan burukmu itu, sungguh aku akan memecatmu dan menghukummu." "Ampun, wahai tuanku." Abu Nawas berkata, "Tuanku, hamba sudah lelah, sudah mau istirahat. Tiba-tiba diwajibkan hadir di tempat ini, padahal hamba tiada bersalah. Hamba mohon ganti rugi, sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan tuanku. Padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba." Sejenak Baginda melangkah, terkejut atas protes Abu Nawas. Namun tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. "Jangan khawatir Abu Nawas," kata sang Baginda. Baginda kemudian memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati yang gembira. Tetapi sesampai di rumah, Abu Nawas masih bersikap aneh dan bahkan semakin nyetrik seperti orang gila sesungguhnya. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya. "Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi?" Wazir ataupun Perdana Menteri mengatakan, "Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja untuk menjadi kadi." Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama. "Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila, karena itu dia tidak layak menjadi kadi." "Baiklah," kata sang raja. Setelah lewat 1 bulan, Abu Nawas masih dianggap gila. Maka Sultan Harun al-Rashid mengangkat orang lain menjadi kadi. Konon dalam suatu pertemuan besar, ada seorang bernama Polan yang sejak lama berambisi menjadi kadi. Ia mempengaruhi orang-orang di sekitar Baghdad untuk menyetujuinya jika ia diangkat menjadi kadi. Maka tatkala ia mengajukan dirinya menjadi kadi kepada Baginda, maka dengan mudah Baginda menyetujuinya. Begitu mendengar Polan diangkat menjadi kadi, maka Abu Nawas mengucapkan syukur kepada Tuhan. "Alhamdulillah, aku telah terlepas dari bala yang mengerikan. Tapi sayang sekali, kenapa harus Polan yang menjadi kadi, kenapa tidak yang lain saja?" Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Pada suatu hari ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia, ia panggil Abu Nawas untuk menghadapnya. Abu Nawas pun datang mendapati bapaknya yang sudah sangat lemah. Bapaknya kemudian berkata, "Wahai anakku, aku sudah hampir tiada. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku." Abu Nawas segera
menuruti permintaan ayahnya tersebut. Bagaimana anakku, sudah kau cium? Benar pak, sudah saya. Ceritakanlah dengan sejujurnya bau kedua telinga ini. Aduh pak, sungguh mengherankan, telinga bapak yang sebelah kanan berbau harum, tetapi sebelah kiri kok baunya amat busuk. Wahai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi seperti ini? Wahai bapakku, coba ceritakanlah, ujar Abu Nawas. Berkata Syekh Maulana, pada suatu hari datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengar keluhannya, tapi yang seorang lagi tidak aku hiraukan. Inilah resiko menjadi qadhi. Jika kelak kau suka menjadi qadhi, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi qadhi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak terpilih sebagai qadhi oleh Sultan Harun ar-Rasyid. Tapi tak bisa tidak, Sultan Harun ar-Rasyid pastilah tetap memilihmu sebagai qadhi. Nah, itulah sebabnya Abu Nawas berpura-pura gila hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi qadhi. Sebab seorang qadhi atau penghulu pada masa itu kedudukannya seperti hakim yang memutuskan suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi qadhi, namun dia sering diajak konsultasi oleh sang raja untuk memutuskan suatu perkara. Bahkan ia kerap kali dipaksa untuk datang ke istana hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan baginda raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal.